Shalom, saudara-saudara. Sebetulnya makalah yang saya bahas pada malam hari ini itu bukan hal yang baru, tapi ini perkembangan dari makalah-makalah yang pernah saya bawakan, sekalipun belum semua saya bawakan di forum kita sendiri. Makalah yang pertama ini saya bawakan tahun lalu, itu pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh MUKI. MUKI itu adalah Majelis Umat Kristen Indonesia yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta. Pembentukan majelis itu, dan waktu itu kita mengadakan acara bersama Lembaga Alkitab Indonesia LAI, dengan pembicara dari LAI dan saya sendiri dan seorang rekan dari pengagung Yahweh, yaitu Pak Yahya Iskandar. Jadi ini makalah sudah merupakan makalah yang pernah disajikan di Jakarta. Kemudian bahasannya pun itu sebetulnya kan bahasan-bahasan lama yang diangkat kembali. Kenapa kita angkat kembali makalah ini? Karena memang sekarang ini dampak dari pola-pola yang dikembangkan oleh teman-teman pengagung Yahweh itu sudah kemana-mana. Saya baru pulang sore ini tadi dari Balikpapan. Saya diundang untuk mengadakan seminar selama 3 hari di GBI Balikpapan dengan tema khusus bedah buku The History of Allah yang saya tulis. Kemudian pada tanggal 10-nya saya diundang oleh GPIB Buntang, yang temanya itu adalah bagaimana menghadapi saksi-saksi Yehova. Karena ternyata saksi Yehova itu hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang potensial itu sudah masuk. Di Manado sudah ada balai kerajaan saksi Yehova yang cukup besar, di samping Islamic Center tempatnya. Kemudian di Buntang sudah ada balai kerajaan saksi Yehova. Di Balikpapan sudah ada balai kerajaan saksi Yehova. Lalu saya juga mau diundang ke Tarakan. Dan ini banyak sekali dampak dari aliran-aliran saksi Yehova, dan juga agak berkaitan dengan ketidaksiapan gereja di dalam menghadapi mereka. Lebih-lebih dengan munculnya teman-teman kita dari kelompok pengagung Yahweh ini, juga buahnya adalah banyak gereja yang terpecah-pecah dalam menanggapi isu ini gitu. Nah, ini salah satu kenapa relevan untuk kita angkat kembali. Jadi ada 2 isu yang dikembangkan. Pertama, teman-teman saksi Yehova, ya, kita sebut teman juga lah karena sama-sama manusianya. Bedanya kenapa? Saksi Yehova itu sebetulnya harus kita jujur ya mengatakan, pengagung Yahweh itu tidak sama dengan saksi Yehova. Dalam hal-hal pokok tentang basic iman Kristen, mereka sebenarnya tidak menyimpang. Itu harus kita lakukan. Tetapi secara ortopraksi, itu dampak dari gerakan mereka itu memecah belah. Karena apa? Mereka punya pandangan tentang siapa Kristus, bagaimana keesaan Allah dalam kaitannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, soal keselamatan. Sebetulnya itu gereja mainstream. Tetapi ketika menekankan bahwa nama Allah itu adalah, atau nama pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh, dan itu yang dipaksakan kemana-mana, ya, itu yang membuat umat menjadi resah, umat Kristen, ya. Kemudian kalau hanya mengatakan Yahweh itu the proper name Tuhan di dalam perjanjian lama, sebetulnya juga kita sepakat sih. Kalau kita membaca buku Alkitab terbitan umat Katolik, ya, perjanjian lama terbitan umat Katolik, yang di sana istilah Yahweh juga dipertahankan, tapi itu dalam konteks studi akademis.
untuk membedakan mana yang Adonai, mana yang Yahweh, mana yang Yahweh Elohim, mana yang Yah saja. Kan gitu. Jadi kadang-kadang terjadi teutologi, itu adalah pengulangan. Misalnya kata Yahweh muncul bersama dengan Adonai. Lalu diterjemahkan Tuhan Allah. Tuhan semua kapital besar. Tuhan Allah itu Yahweh Adonai. Tetapi kadang-kadang muncul ungkapan misalnya Adonai Yahweh. Lah ini sulit menerjemahkannya. Maka di dalam lembaga Alkitab diterjemahkan Tuhan Allah juga. Tetapi T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil, A, L, L, A, H semua besar. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini kalau Yahweh Elohim diterjemahkan Tuhan Allah, tetapi Tuhannya semua kapital. Tetapi kalau Adonai Yahweh, Allahnya semua kapital, Tuhannya hanya T-nya saja yang kapital. Nah, untuk memudahkan studi-studi akademis, kemudian ditempuh jalan lembaga umat Katolik itu kemudian mengembalikan nama itu dalam perjanjian lama. Hanya itu sebetulnya. Kalau itu hanya untuk studi akademis juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu, selamat malam Mas ini. Yang menjadi masalah itu ketika perjanjian baru itu dipaksakan ada kata Yahweh itu loh, yang jadi masalah di situ. Padahal dalam perjanjian baru kan tidak ada kata Yahweh. Nah, ini yang kemudian saya soroti pada makalah-makalah saya yang terakhir, yang saya soroti bahwa pemaksaan dalam perjanjian baru ada kata Yahweh itu yang tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, dulu pertama-tama Pak Suradi itu menerbitkan Alkitab sendiri, ya. Tapi Alkitab itu semua hanya dijiplak dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Cuma Allahnya diganti Elohim itu, padahal bukan Elohim, Elohim. Elohim diganti itu saja. Yang lebih lucunya lagi, tidak semua kata Allah dalam perjanjian lama itu semua Elohim. Ada El, Eloah, Elohim. Semua El juga diterjemahkan Elohim, Elohim juga diterjemahkan Elohim, Eloah juga diterjemahkan Elohim. Ada bagian-bagian dari perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aram, misalnya kitab Daniel. Allah juga, Elah juga diterjemahkan Elohim gitu loh. Jadi ini kalau sebetulnya kalau dikembalikan dalam teks aslinya menjadi orang sendiri bingung. Nah, itu yang terjadi. Kemudian setelah edisi Alkitabnya Pak Suradi itu tahun 2000 terbit, kemudian muncul lagi edisi baru yang namanya Alkitab Umat Perjanjian, di mana semua kata Allah diganti dengan Tuhan dalam perjanjian baru. Nah, Alkitab ini pun juga akhirnya sudah diberikan penjelasan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahwa Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada kaitannya dengan penerbitan Alkitab yang namanya Alkitab Umat Perjanjian. Itu sekitar tahun 2003 atau 2004, saya sudah lupa. Dan yang terakhir itu adalah penerbitan Alkitab tersendiri oleh pengagung Yahweh ini yang berjudul terjemahan literal, Alkitab terjemahan literal ya, yang diterbitkan oleh penerbit tersendiri ya. Nah, Alkitab terjemahan literal itu sebetulnya menarik ya. Karena apa? Alkitab terjemahan literal yang sekarang banyak dijual di kelompok pengagung Yahweh ini itu diambil dari naskah bahasa Ibrani, Aram, Yunani, Inggris yang dikenal dengan Alkitabnya P.J. Green, The Interlinear Bible, The Interlinear of the Bible, Hebrew, Greek, English. Ini literatur standar yang dipakai hampir di seluruh sekolah Alkitab. Di sekolah-sekolah teologi hampir semua pakai literatur ini.
Nah, pada saat tahun lalu ada bedah buku itu sekaligus diperkenalkan kepada publik, saya diminta komentar saya tentang Alkitab itu. Lalu saya jawab, Alkitab literal ini saya bisa menerima, tapi untuk perjanjian lamanya saja. Kenapa saya katakan perjanjian lama saya terima? Karena ini kan terjemahan harafiah dari bukunya Green itu, yang terjemahan kata per kata dari P.J. Green, yang judulnya The Interlinear of the Bible. Itu bagus. Untuk perjanjian barunya saya kasih catatan kritis. Karena apa? Green sendiri tidak menerjemahkan Yahweh dalam perjanjian barunya. Tetapi di dalam terjemahan literal itu, kata Yahweh tiba-tiba muncul di situ. Lah ini sebetulnya pelanggaran hak cipta loh. Karena apa? Seolah-olah penulis aslinya, penerjemah kata per kata aslinya dari P.J. Green itu seolah-olah menemui kata Yahweh dalam perjanjian baru, padahal sama sekali tidak ada. Nah, jadi kalau dalam metode penerbitan terus kemudian mengurus hak cipta, sebetulnya kalau Green tahu bahasa Indonesia pasti dia akan protes ini. Loh, saya tidak ada kata Yahweh di perjanjian baru, kok kenapa di perjanjian baru di sini ada kata Yahweh kan gitu kan? Nah, kemudian di catatan-catatan kakinya itu baru dicantumkan bahwa untuk nama-nama diri kalau tidak salah begitu, itu diambil dari terjemahan James Stream yang judulnya The Hebraic Root of the New Testament. Nah, mestinya begini, Alkitab terjemah perjanjian lama terjemahkan sendiri, perjanjian baru sendiri. Nah, untuk perjanjian baru misalnya gini ya, terjemahan kata per kata diambil dari P.J. Green, kecuali ayat-ayat yang kami duga memuat nama Yahweh, kami mengikuti James Stream. Misalnya kan begitu, itu syarat penulisan ilmiah. Kalau tidak seperti itu kan seolah-olah P.J. Green mengakui bahwa ada Yahweh dalam perjanjian baru gitu loh. Jadi maka kemudian saya nulis makalah ini untuk mengomentari tulisan itu. Bahwa soal soal istilah Allah dan sebagainya tidak perulah kita bahas kembali, karena memang kata Allah itu tidak jadi masalah. Cuma dalam menampilkan kata Allah itu dalam literatur-literatur yang dipakai oleh teman-teman pengagung Yahweh itu sering tidak berimbang. Contohnya gini, untuk memaksakan pendapat bahwa Allah itu nama diri, Tuhannya umat Islam, gitu misalnya. Kesimpulan semacam itu, dia ambil sebanyak mungkin teks-teks bahasa Inggris yang tidak menerjemahkan kata Allah. Misalnya Yusuf Ali, judulnya itu The Glorious Quran apa The Holy Quran? The Holy Quran Arab English Translation itu. Itu memang Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan in the name of Allah, most gracious, most merciful. Artinya bahwa Yusuf Ali memandang bahwa kata Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Tetapi kenapa terjemahan bahasa Inggris yang lain, misalnya Muhammad Asad yang lain, di mana kata Allah boleh diterjemahkan God, in the name of God, kok tidak dikutip? Jadi seolah-olah ini loh bukti bahwa bagi umat Islam seluruh terjemahannya kata Allah itu tidak ada, harus diterjemahkan karena Allah itu adalah nama diri. Jadi dengan kata lain, memang ada umat Islam yang menganggap Allah itu nama diri. Ada yang menganggap umat Islam yang Allah itu bukan nama diri karena itu berasal dari bahasa lain gitu loh. Ini kan sama aja dengan umat Kristen yang baru-baru muncul ini menganggap Yahweh itu nama diri. Tetapi bagi kita, Yahweh itu nama diri dalam perjanjian lama. Kita mengakui itu, tapi perbedaannya nama itu boleh diterjemahkan kan gitu kan. Jadi bagi kita nama Yahweh itu boleh diterjemahkan. Nah, inilah sebetulnya masalahnya, sehingga ketika memaksakan kata Yahweh dalam perjanjian baru, ini problemnya kemudian sama dengan saksi Yehova. Ini dalam makalah saya yang kedua ini. Buktinya yang terjadi sekitar 1.500 manuskrip tulisan tangan aslinya,
Perjanjian baru Yunani tidak satupun memuat kata Yahweh. Saksi Yehova dengan bangga katanya mengembalikan 237 nama Yehuwa yang hilang dalam PB. Dalam terjemahan PB mereka, New World Translation of the Christian Greek Scriptures, yang kemudian digabung menjadi NW, itu katanya ada 237 nama Yehuwa yang dikembalikan dalam perjanjian baru. Nah, kenapa kok mengembalikan? Nah, seolah-olah kalau mengembalikan itu kan menghilangkan. Ini berangkat dari asumsi bahwa penulis perjanjian baru menghilangkan kata Yehuwa. Nah, sekarang persoalannya, penulis perjanjian baru mana yang menghilangkan kata Yehuwa? Ini kan persoalan. Ini persoalan besar. Karena apa? Hanya menduga-menduga memang bisa saja menarik, misalnya dikuduskanlah namamu, itu kan doa Yesus. Yesus sendiri kan mau menguduskan nama Tuhan. Nah, namamu, lah mana namanya sekarang kan gitu kan. Nah, inilah namanya sudah dihilangkan di perjanjian baru. Kenapa namanya dihilangkan? Karena itu pengaruh kuatnya budaya Helenisme kan gitu kan. Nah, bagi orang awam yang tidak mengenal kritik teks atau kritik salinan, ini seolah-olah benar bahwa perjanjian baru itu dulunya memuat nama Yahweh, sekarang tidak memuat. Nah, persoalannya teks perjanjian baru mana yang memuat kata Yahweh? Itu yang tidak bisa dibuktikan. Jadi mungkin untuk dugaan-dugaan semata itu bisa dilakukan. Asumsi-asumsi semacam itu boleh-boleh saja. Misalnya Papias mencatat bahwa Papias itu muridnya Rasul Yohanes, bahwa Rasul Matius aslinya menulis Injilnya dalam bahasa Ibrani. Itu boleh saja. Kan memang Papias mencatat seperti itu. Tapi masalahnya, apa maksudnya Papias dengan mengatakan dialek Ibrani? Matius menulis Injilnya dalam dialek Ibrani. Hebraidi dialek to. Nah, tapi dialek Ibrani itu apa maksudnya? Apakah bahasa Ibrani seperti yang kita kenal sekarang, atau bahasa Aram? Itu masih belum menjadi kesepakatan para ahli. Karena apa? Bahasa Aram itu juga disebut bahasa Ibrani pada zaman Yesus. Misalnya, tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Gabata misalnya. Gabata itu kan bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Aram. Ketika Yesus berseru Eli Eli lama sabaktani, itu bahasa Aram bukan bahasa Ibrani. Tali takum, kemudian Evata, Gabata, Hakal Dama, Maranata, itu bahasa Aram semuanya. Cuma masalahnya, lalu saya buktikan, ini sekedar mengulang ya. Kalau seandainya perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Aram, pasti enggak begini bunyinya. Maka berserulah Yesus, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kenapa ditulis yang artinya? Karena pembacanya tidak mengerti bahasa itu kan, maka diterjemahkan. Loh, kalau misalnya Matius aslinya menulis dalam bahasa Ibrani, tentu tidak perlu dikatakan artinya. Semua orang Ibrani kan tahu persis kata itu. Misalnya, saya kalau ceramah sering mengutip bahasa Jawa karena itu bahasa lingua franca saya, bahasa ibu bagi saya ya. Kemudian saya mengatakan, karena jengkelnya, maka Pak Bambang mengatakan jangkrik misalnya. Kalau ini saya terjemahkan di dalam bahasa Inggris, kan sulit dipahami orang Inggris kan? Karena pembaca saya tidak ngerti kata jangkrik, maka mesti dipertanyakan, what is the meaning of jangkrik? Jangkrik artinya ini. Dan waktu itu berkatalah Pak Bambang jangkrik, yaitu ungkapan bahasa Jawa yang artinya ini, kan gitu kan? Ini begitu juga seluruh kitab yang diduga berbahasa Ibrani katanya, itu semua diterjemahkan seperti itu. Tali takum yang artinya hai anak, bangunlah, Evata artinya terbukalah. Itu semua dikasih terjemahan. Artinya apa? Memang aslinya perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Kan gitu kan? Makanya agak sedikit perbedaan. Kalau
bagi gereja ortodoks Syria, perjanjian baru kita itu memang aslinya berbahasa Yunani, kemudian ditranslate dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak atau bahasa Aramaik. Tetapi dari beberapa teolog dan bahkan para pemimpinnya gereja gereja Asiria Timur Katolik atau gereja Syria Timur, itu ada yang mengklaim bahwa Pesita itu aslinya bahasa Aram. Saya belum bisa menerima Pesita itu aslinya dalam bahasa Aram. Saya sampai sekarang berpendapat Pesita itu terjemahan dari bahasa Yunani. Terbukti apa? Di dalam Pesita pun juga ada kata-kata seperti itu. Ini yang namanya kritik bentuk gitu loh. Jadi Eli lama sabaktani yang artinya itu ada di Pesita. Berarti gini, saya misalnya ngomong bahasa Jawa gitu. Saya mengucapkan kata-kata bahasa Jawa. Oleh karena itu sebagaimana bahasa Jawa mengungkap peribahasa tuno satak bati sanak, yang artinya sekalipun dalam dagang kita rugi secara material, tetapi kita banyak saudara gitu. Kenapa harus diartikan seperti itu? Karena pembaca saya, pendengar saya tidak ngerti bahasa Jawa. Nah sekarang, seandainya ungkapan itu saya ngomongkan dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, maka seperti ungkapan bahasa Jawa, tuno satak bati sanak, yang artinya sekalipun kita berdagang rugi secara material, tapi kita untung secara persaudaraan. Terjemahkan lagi ke dalam bahasa Jawa sekarang. Yesus itu kan bicara aslinya bahasa Aram. Kemudian karena bahasa perdagangan lingua franca ke wilayah Yerusalem ke arah barat bahasa Yunani, maka Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Kritik bentuk dan kritik teks seluruh kitab perjanjian baru membuktikan memang Injil berbahasa Yunani. Kan begitu kan? Adalah menarik misalnya mengatakan kata garaba, kemudian muncul banyak seperti itu, tetapi bagi saya itu hanya studi semantik, filologis yang tidak didukung oleh studi kritik salinan. Jadi memang menarik seperti yang saya tulis di ini, Yahweh dan Allah dalam terjemahan Alkitab. Misalnya saya memberikan contoh ya di sini. Di dalam halaman 11-12 misalnya ya. Ini dilompat-lompat aja karena sebagian banyak sudah saya sampaikan di forum ini. Misalnya di bawah ini dapat kita ikuti dua contoh ayat perjanjian baru Yunani halaman 12 yang diragu-ragukan dan diusulkan perbaikannya dalam bahasa Aram. Ini misalnya contoh yang sering dikembangkan oleh teman-teman dari kelompok pengagung Yahweh ya. Misalnya Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 24 berbunyi demikian. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam bahasa Aram yang diterjemahkan unta adalah gamla. Kata ini juga bisa berarti tali besar. Karena itu ada ahli yang meragu-ragukan keabsahan teks Yunani. Malahan ada yang mengusulkan bacaan Yunani kamelos, onta, menjadi kamilos, tali besar. Dahulu ada pula yang mengusulkan lubang jarum adalah nama sebuah pintu kecil di Yerusalem. Tetapi semua dugaan ini tidak dapat diterima, karena dalam teks Yunani manapun juga, kata kamelos tidak pernah ada masalah. Jadi dugaan ini menarik misalnya. Itu sebetulnya bukan kamelos tapi kamilos, yang artinya tali besar. Jadi lebih mudah seekor unta masuk melalui tali besar, tali besar masuk melalui lubang jarum, lebih mudah seutas tali besar masuk melalui lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan menarik, kamilos kan menarik kan? Tetapi persoalannya di seluruh teks manapun juga ini teori-teori cerdik seperti ini tidak diimbangi dengan yang namanya studi kritik salinan. Kalau Anda melihat papirus-papirus tertua, kemudian Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, semua membaca kamelos, tidak ada kamilos. Jadi menurut saya dugaan-dugaan semacam ini justru mengorbankan teks
Alkitab yang asli demi sebuah dugaan cerdik. Jadi mestinya asumsi teologis harus ditundukkan di bawah teks. Bukan teks kemudian direvisi berdasarkan dugaan teologis. Saya kira itu. Kedua, peranan studi arkeologi. Di Yerusalem memang ada tempat yang dinamakan pintu lubang jarum. Itu memang ada. Dan banyak sekali teman-teman yang datang ke sana kemudian begitu mendapatkan penjelasan dari guide lokal, lalu ternyata yang disebut lubang jarum itu bukan lubang jarum sungguhan, tapi itu pintu yang namanya pintu lubang jarum. Saya juga sering mendengar beberapa hamba Tuhan khotbah seperti itu. Karena dia hanya mendengar guide lokal, dan guide lokal itu belum tentu benar. Dia tidak cek and recheck dari data arkeologi sendiri. Ternyata pintu yang dinamakan pintu lubang jarum itu baru dibangun zamannya Khalifah Sulaiman pada zaman dinasti Utsmaniyah. Pada zaman Yesus tidak ada pintu itu gitu loh. Jadi Yerusalem sendiri itu kan dulunya luas ya. Dulunya sempit, Itu yang namanya Bukit Golgota. Itu memang di luar kota Yerusalem. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian pada zaman Romawi diperluas lagi kotanya. Pada zaman Islam diperluas lagi kotanya. Akhirnya mendapatkan Yerusalem yang sekarang ini, di mana Golgota letaknya di luar Yerusalem. Terus di dalam Yerusalem kalau gitu gereja kubur suci ini berarti bukan Golgota, karena menurut deskripsi Alkitab Golgota itu di luar kota. Nah ini kan di dalam kota. Ya mesti aja kotanya sudah diperluas. Cuma Anda mengatakan mengukur kota Malang tahun 75 dibanding dengan sekarang. Menurut keterangan kota Malang gitu, Arjosari itu kan di luar kota. Nah sekarang kan masuk luar kota Arjosari. Itu baru berapa puluh tahun gitu loh. Jadi ternyata tidak cocok gitu. Nah ini kemudian apalagi mencoba membetulkan teks Yunani dengan menunjuk Pesita. Sama sih tidak berangkat dari metode kritik teks. Sekalipun lembaga ini, kelompok kita ini mengembangkan pusat studi Kristen Syria, tapi kita tidak berarti kemudian mempertentangkan teks Pesita dengan teks Yunani. Karena apa? Pesita secara kritik teks itu lemah, secara kritik salinan itu lemah. Pesita tidak ada yang berasal dari abad paling awal seperti teks Yunani, tidak ada. Dan jumlahnya teks Yunani baik itu manuskrip maupun kodek maupun leksionari, itu ada yang berjarak hanya 20 tahun, ada yang berjarak hanya 15 tahun. Misalnya surat Paulus. Surat Paulus itu ada yang berjarak 15 tahun. Injil Yohanes yang disebut dengan naskah John Ryland, itu ditemukan John Ryland, naskah itu berasal dari tahun 120 Masehi. Nah sementara Injil Yohanes ditulis tahun 90 Masehi, berarti hanya ada jarak 30 tahun. Sementara naskah perjanjian baru aslinya manuskrip itu jumlahnya lebih dari 1.500. Nah bayangkan, setelah dia meragu-ragukan nama Yahweh, katanya digantikan oleh para penyalin Alkitab, kemudian sekarang dia mulai meragu-ragukan teks Alkitab berdasarkan dugaan-dugaan dari beberapa teks Pesita tadi. Sekalipun dia sebenarnya baru tahu mengenal Pesita juga, dia tidak pernah mengenal Pesita dengan baik kan. Lah ini kemudian tidak pernah ada kiraat Syria yang membaca tali besar. Jadi bacaan Syria sendiri juga tidak pernah mengenal bacaan tali besar. Justru berdasarkan perkiraan semata-mata yang kemudian para ahli mencoba mengubah bunyi vokal teks Pesita. Jadi menurut saya percaya Alkitab itu diilhamkan Roh Kudus. Karena itu saya percaya prinsip bahwa Alkitab itu tidak bisa dikorbankan karena asumsi teologis kita. Sebaliknya, asumsi teologis kita harus tunduk kepada teks Alkitab, kan begitu mestinya. Kemudian, karena para penafsir zaman sekarang memahami ayat-ayat itu benar-benar dalam makna onta dan lubang jarum. Karena alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, orang-orang Yahudi mengenal pepatah gajah yang masuk melalui lubang jarum. Dan kedua, dalam Matius 23-24 Yesus menggunakan hiperbol, gaya bahasa yang menyangatkan, melebih-lebihkan, menelan onta dalam minuman.
Dan ia sendiri memang terbukti sering menggunakan hiperbol semacam dalam banyak pengajarannya. Kalau di dalam ungkapan lain Yesus mengenal hiperbol menelan unta dalam minuman dan itu mirip dengan ungkapan memasuki lubang jarum, kenapa harus dikalahkan teks ini oleh dugaan-dugaan tadi? Yang jelas teks Yunani memuat kata kamelos dan seluruh teks kuno tidak pernah membaca kamelos. Kecuali teks-teks dari abad ke-14, ada varian teks Bizantium, itu ada. Tetapi mestinya yang kemudian kan tunduk kepada yang lama. Misalnya, ada terjemahan Matius Dutilet. Terjemahan Matius Dutilet itu salinan atau transmisi teks yang keberapa dari abad ke-13 naskah Semtov. Tetapi naskah ini belum tentu juga adalah Ibrani yang dimaksudkan oleh Bapak Gereja mula-mula, belum tentu. Bisa juga itu salinan orang Yahudi dalam rangka berpolemik dengan umat Kristen dari teks Yunani, bisa juga. Karena teks ini adanya di Spanyol abadnya 13 dan terakhir abad 15. Nah, kedua misalnya, dugaan kesalahan teks dalam Matius 26 ayat 6. Di situ digunakan kata-kata demikian. Dalam terjemahannya, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si lepra, ya, en eikuna Simon to lepro. Berdasarkan Imamat 13 ayat 16, seorang lepra tidak boleh memasuki kota. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di Betania? Lah ini kan dugaan cerdik, ya, seolah-olah masuk akal. Kenyataan tentang adanya aturan Taurat ini hanya beberapa ahli digunakan untuk membetulkan kesalahan teks Yunani. Jadi saya tulis kesalahannya dalam tanda kutip. Dari sudut latar belakang Aram, kata yang diterjemahkan lepra itu apabila dibaca bisa dengan garba, lepra, tapi juga bisa garaba, pembuat atau pedagang buli-buli. Terjemahan ini agaknya cocok dengan konteks kisah ini, di mana datanglah seorang perempuan yang membawa minyak mahal dalam buli-buli dari Pualam. Tetapi argumentasi yang tampak masuk akal ini bukan tanpa kesulitan sama sekali. Di mana kesulitannya? Kesulitannya teks-teks Yunani yang tertua dan terbaik hingga teks-teks kemudian yang lebih muda sama sekali tidak pernah ada masalah dengan bacaan yang terjemahannya lai itu. Juga disebutkan Simon si Kosta, sama sekali tidak berarti bahwa pada saat itu Simon masih menderita kusta. Sama seperti sebutan Matius si pemungut cukai, tidak berarti bahwa setelah bertobat dan menjadi Rasul Kristus tetap memungut cukai, tetapi namanya tetap disebut populer Matius si pemungut cukai. Konteks keseluruhan narasi Matius juga tidak memustahilkan argumentasi ini, sebab Matius 8 ayat 1-4 menyebut penyembuhan seorang penyakit kusta oleh Yesus ketika berada di luar kota. Nah, mungkin saja Simon si lepra adalah orang yang disembuhkan itu dan kemudian masuk kota Betania. Jadi banyak kemungkinan. Nah, tafsiran-tafsiran semacam ini kiranya lebih mungkin ketimbang harus menduga terjadinya kesalahan teks. Selain teks-teks Yunani terkuno dan terbaik tidak menunjukkan persoalan apapun, juga seperti yang diartikan Matthew Black, bahwa garaba itu dengan arti seorang pedagang buli-buli itu tidak tampak di dalam secara leksika, ya, di dalam kajian-kajian teks itu. Jadi argumentasi yang mendukung adanya kesalahan teks hanya dugaan yang belum bisa dibuktikan. Ini banyak sekali gambaran-gambaran semacam ini. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau seandainya dugaan-dugaan teks ini tidak dikonfrontir dengan studi kritik salinan, bahayanya apa? Saudara-saudara kita Muslim semakin membenarkan bahwa teks Alkitab berubah-ubah. Ini yang saya sampaikan di depan teman-teman kelompok Yahweh di Jakarta. Anda siap kira-kira? Sementara kita sudah sangat kesulitan menjawab orang-orang yang kecemburuan dengan keaslian Alkitab ini, lalu Anda tambah-tambahi lagi dengan mengungkap hal-hal seperti ini. Bagi dia tidak perlu cek and recheck, tapi langsung akan dihantamkan kepada kita. Terus terang saudara-saudara, saya seorang intelektual ya. Tetapi di dalam saya melihat pelayanan di Indonesia, saya kadang-kadang tidak muncul sebagai intelektual murni.
Sesuatu saat kalau ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menjebak kita, kadang-kadang saya kemas lagi bahasanya. Tidak langsung saya tampilkan vulgar. Kemarin saya di SMS sama saudara Jeffrey. Dia ini yang ngurus radio di Lembah Pujian, di Denpasar. Kemudian saya di SMS bahwa kalau urusan-urusan, dia kan dialog dengan seorang ustadz di Karangasem namanya Murtaki. Lalu dia ngomong sama gembalanya Pak Arifin. Pak Arifin mengatakan kalau urusan begini kamu sender juga ke Pak Bambang. Nah, saya terima. Apa yang diungkapkan itu lucu sekali. Hal-hal seperti ini mulai muncul. Makanya waduh, ini kalau kita tidak bijak dalam mengemas, ini bisa salah-salah. Terakhir dia mengatakan, itulah salahnya kalau teks Alkitab yang aslinya tidak ada lagi. Saya sebetulnya gregetan juga, saya bilang, saya bisa kirim sama Ustadz teks asli Alkitab Taurat Samaria yang sudah berpisah dengan Yahudi 600 tahun sebelum Masehi. Tauratnya Yahudi sendiri dengan Tauratnya Kristen itu sama. Kalau Anda pergi ke Holy Land, masuk ke toko buku, tidak perlu tanya, saya mau cari Taurat edisi Kristen, saya mau Taurat edisi Yahudi, enggak. Anda baca Taurat yang satu sekalipun interpretasinya beda, tetapi Anda tidak perlu bertanya, ini Mazmur Yahudi, ini Mazmur Kristen, ini Taurat Yahudi, ini Taurat Kristen, Taurat Samaria, sama. Saya katakan gitu. Dan Anda pun bisa menyaksikan yang namanya naskah gulungan laut mati, yang digembar-gemborkan katanya itu sebagai tantangan terhadap iman Kristen. Itu saya simpan di rumah saya. Anda suatu saat mengunjungi rumah saya, langsung dia tidak ngomong lagi. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang strategis yang sering muncul di lapangan. Kemudian sekarang ada beberapa hobi dari teman-teman kelompok pengagung Yahweh ini yang baru. Siapa bilang Pesita tidak mengenal kata Yahweh? Pesita itu kan diterjemahkan kata Yahweh dengan Maryah. Dibacanya M-A-R-Y-A-H. Mar itu artinya Lord, Yah itu Yahweh. Terus saya jawab, itu tidak ada kata Maryah di situ. Yang ada kata Maria, bukan Maryah. Akhirannya bukan huruf H, tapi huruf Alef. Jadi Maria, bukan Maria. Tidak Maria, tapi Maria. Bisa juga Anda menduga-duga, lu seperti dalam bahasa Latin haleluya jadi aleluya kan tanpa H. Itu kan Latin, itu lain dong. Ini kan Aram kan bahasa yang serumpun yang kognit dengan bahasa Ibrani, tidak perlu menduga-duga Latinnya. Nah, apa artinya akhiran A di akhir kata dalam bahasa Aram? Itu kata sandang. Misalnya Yeshua HaMasiah menjadi bahasa Aram Yeshua Mesiha. Masihid Dajjal dalam bahasa Arab, Masih al-Dajjal, Mesiha Dagala, Alaha. Jadi A di situ bisa bermakna sebagai kata sandang. Selain kata Yunani kan ada kata sandang ho, theos, ho dan ton, ya kan? Aram bisa mengenal de dan a di belakang. Dan bahasa Aram itu kan ada cabang-cabangnya. Ada bahasa Aram permulaan yang paling kuno Proto-Aramaik itu kira-kira sejaman dengan Abraham. Kemudian Middle Aramaik itu zamannya Daniel. Nah, yang menarik, kitab Daniel itu satu kitab ditulis dalam dua bahasa. Bahasa Ibrani tiba-tiba mulai pasal kesekian berubah jadi bahasa Aram yang memuat kata-kata meni tekel urfasin dan seterusnya itu. Naskah bahasa Aramnya dari kitab Daniel juga tidak ada kata Yahweh. Seandainya Daniel menganggap bahwa kata Yahweh itu perlu untuk dipertahankan di Babel waktu itu, kenapa Daniel tidak menyeru pada Yahweh, tapi disebut elah elahin, ilah segala ilah. Nah, ini juga hal yang sebetulnya tidak pernah banyak dilakukan. Saya melihat perkembangan terbaru dari teman-teman perdebatan di internet itu hanya baca situs ini, tapi komentarnya kecil. Lah saya dikirimi gitu langsung saya delete aja, tidak pernah saya baca.
Jalmo limpat seprapat tamat bisa ngerti sini. Nah, betul ternyata. Di rumah saya ditunjukin sama istri saya, ini loh, lah ini. Saya baca, oh ya ujung-ujungnya dugaanku sudah benar gitu loh. Tapi memang sulit saudara-saudara saya. Saya berikan contoh ini pada halaman ke-13 ini. Ini misalnya ulangan 6 ayat 4 ini teks Ibrani Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di terjemahan Old Syriac Bible, Sema Yisrael ya, Maria Alahan Hadhu. Dengarkanlah wahai Israel, Maria, Tuhan ilah kita itu esa. Dalam terjemahannya Persita, Sema Yisrael, Maria Alahan, Maria Hadhu. Tidak ada di situ kata Yahweh. Begitu juga di dalam bahasa Yunani, Kurios, tidak ada kata Yahweh. Nah sekarang ini yang lucu waktu saya kemarin di Balikpapan, sekarang ada lagu yang dipelintir loh. Jadi lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, sekarang diganti sama mereka. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Terus ditengking nama Tuhan itu. Nama Allah itu ditengking. Wah, itu kreatif juga, tapi kreatif yang melanggar hak cipta. Itu yang nulis buku itu kan marah itu. Ya kan? Nah ini banyak hal yang menurut saya energi kita ini habis terbuang hanya untuk perdebatan yang menurut saya ini tidak mendidik. Ya. Nah saya kira itu dulu aja sebagai bahan diskusi. Ya. Terima kasih.